Biasanya Pia itu pulang jam 10:30 malam, tapi hari itu Pia mampir dulu guys beli makan dan sampai di penthouse tuh udah jam 11. Teman-temannya Pia semua udah di kamar masing-masing, udah pada tidur bahkan karena besok mereka harus kerja lagi. Nah Pia itu punya kebiasaan jadi kayak biar sekalian nih dia kalau pulang kerja tuh mandi sambil nyuci baju. Jadi akhirnya dia siap tidur itu sekitar jam 12:30. Jam 12:30 pagi setelah ritual malamnya Pia sudah selesai guys, dia udah siap nih mau masuk kamar untuk tidur. Dia berbaring di kasurnya dan baru aja Pia mau meremin mata, tiba-tiba dari kamar kedua itu ada suara teriakan yang kenceng banget. Gak lama kemudian 5 temannya Pia dari kamar kedua itu langsung lari masuk ke kamar pertama, kamar utama, tiduran di kasur Pia sama temen-temennya dan langsung nutupin muka mereka. Salah satu temennya Pia namanya Dira itu tiba-tiba menangis guys. Terus dia ngomong ke Sela pada saat itu ada di situ juga. Kakak jangan melotot kak, aku takut kakak jangan melotot. Nah Pia kemudian refleks dong ngelihat ke arahnya Sela dan ternyata Sela itu pada saat itu guys bener-bener kayak diam, matanya melotot, udah kayak merah banget matanya, mungkin karena dipaksa kebuka itu menghadap ke arah Dira, jadi dia melototin si Dira ini. Pia pada saat itu langsung ngambil handphonenya, dia nyetel surat Yasin dari handphonenya, terus dia deketin itu HP-nya ke telinganya Sela. Sela katanya pada saat itu juga tiba-tiba teriak, dia kayak stop, panas, stop. Semua yang ada di kamar itu langsung ketakutan guys, ada yang nangis, ada yang nutupin mukanya, dan 3 temannya Pia yang tidur di kamar yang paling kecil guys, kamar ketiga itu juga akhirnya datang karena mendengar ribut-ribut. Mereka juga masuk ke kamar itu langsung kaget ngelihat Sela itu lagi kayak orang kesurupan. Pia menyuruh salah satu temennya namanya Tari untuk menelpon teman-teman mereka yang cowok untuk datang ke penthouse mereka untuk naik ya guys, dan akhirnya Tari menelpon salah satu teman cowok mereka dan menceritakan apa yang sedang terjadi. Akhirnya anak-anak cowok itu datang guys ke kamarnya cewek-cewek. Mereka pun juga setengah-setengah takut gitu ngelihat apa yang lagi happening nih sama Sela. Suasana semakin kacau ketika tiba-tiba 2 temannya Pia bangun dan duduk secara kaku gitu guys, sambil berteriak-teriak memegangi perut mereka seakan mereka tuh lagi kesakitan. Kaki mereka itu bener-bener kelihatan kaku kayak gak bisa digerakin. Pia pada saat itu sampai nangis guys karena dia takut banget dan gak tahu apa yang harus dilakukan. Anak-anak yang cowok akhirnya inisiatif untuk keluar dan melaporkan hal ini ke pihak hotel. Gak lama mereka balik sama seorang pakcik yang merupakan senior di departemen security, jadi kepala satpam gitu ya. Pakcik itu langsung mulai mendoakan dan ini prosesnya katanya Pia cukup lama guys. Pia inget banget prosesnya tuh berlangsung hampir sampai jam 4 pagi. Dengan posisi berarti pada saat itu kalau misalkan kita bisa bayangkan guys, berarti di kamar itu ada 3 orang. Sela yang benar-benar kayak dengan mata yang melotot warna merahnya duduk kaku sambil melotot, dan 2 anak cewek lainnya itu meringis kesakitan sambil pegang perut mereka dengan kaki mereka dan badan mereka tuh